Berarti komando saya ambil alih. Berikutnya acara berikutnya terus sambil bisa sambil apa makan kue boleh Pak ya? Kalau rapat koperasi kan boleh, kalau pengajian sih nggak boleh. Ya, monggo apa snacknya dan kue-kuenya yang ada dinikmati, dan mungkin acara yang kita lanjutkan dengan acara pandangan-pandangan yang kami minta kepada Bapak dari Dekopimda untuk menyampaikan dari yang Bapak pantau, Bapak dengar sekian jam itu, masukan buat kami bagaimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin karena sudah pada lapar ibu-ibu bapak-bapak, jadi mungkin saya pointernya saja Pak, tidak panjang lebar. Yang pertama, khususnya kepada pengurus, bapak tua dan jajarannya, termasuk juga pengawas, sebaiknya nanti di dalam rangka legalitas, sebelum legalitas itu dilakukan, terlebih dahulu prakoperasi dulu. Prakoperasi itu dengan mengundang dinas koperasi, dan Dekopimda kota, bukan kabupaten. Tadi Bung Sewu, saya nyelonong ini kesini sebetulnya bukan wilayah kita, karena wilayah kita adalah wilayah kabupaten, begitu ya. Saran saya langkahnya pertama prakoperasi, mengundang dinas, kemudian mengumpulkan tadi minimal 9 orang yang di KTP kota, syukur-syukur lebih begitu, supaya kantornya sekretariatnya bisa di sini. Gitu. Kota nanti suatu waktu dikumpulkan calon anggotanya ya di sini umpamanya. Kemudian yang kedua terkait masalah permodalan, ya memang ini masalah klasik kalau dalam koperasi itu permodalan. Saya yakin koperasi kita ini, koperasi ASO ya, SNC ini insya Allah bisa besar, tergantung dia kembali kepada kita juga ya. Kalau memang ditangani secara serius oleh bapak-bapak, tadi jangan menjadi sampingan, tapi pengurusnya harus khusus. Nanti insya Allah di sini banyak pensiunan seperti saya kira waktunya banyak, itu bisa nanti yang pegang adalah pensiunan nantinya ya, insya Allah gitu. Itu modalnya dari modal penyertaan antara lain. Penyertaan itu ya modal dari bapak-bapak seluruh anggota, nitip uangnya begitu. Sekarang justru yang lagi nangkep ini operasi pemodal, operasi apa namanya, ya operasi pemodal Pak. Jadi ada orang yang memberikan modal yang besar, itu bisa lebih cepat larinya nanti ya. Kemudian yang kedua, modalnya bisa kerjasama, itu tadi disampaikan dengan berapa bulan gitu. Yang terpenting ada margin, ada keuntungan ya untuk koperasi. Dari berapa bulan umpamanya berapa persen, nanti bisa untuk anggota berapa persen, di situ ada margin lumayan untuk koperasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga bisa, kalau sudah ada legalisasi, itu biasanya ada hibah dari pemerintah untuk koperasi. Makanya koperasi pentingnya ada legalisasi itu ya memang untuk arahnya bantuan seperti hibah dari pemerintah. Kemudian tadi legalitas itu harus di kota, adapun anggotanya dari luar kota nanti izinnya untuk sementara dari kota aja dulu, dari pemerintah kota dulu Pak, tidak harus dari provinsi. Dari provinsi itu ketika kita membuka cabang banyak di Majalengka, itu baru nanti diurus ya legalitasnya dari provinsi.
Kalau ekspansi ke tingkat yang lebih luas lagi, umpamanya di luar provinsi ya otomatis harus ke kementerian nantinya. Itu pun kalau sudah ada cabang di luar provinsi Jawa Barat umpamanya, kan begitu. Kemudian berikutnya terkait tadi, karena memang jarak Bapak Ibu sekalian berjauhan selaku anggota, ini akan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih praktis, dan memang menggunakan aplikasi yang disebut dengan digitalisasi koperasi. Ya, nanti mungkin aplikasi itu masuk di dalamnya, tapi tergantung request kita ingin sampai di mana. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan subscribe atau sewa aplikasi, kemudian yang kedua bisa jual pas, artinya aplikasinya dibeli langsung oleh koperasi, artinya tidak harus sewa lagi. Kalau sewa berarti yang per bulan, itu juga tergantung request kita, apa saja yang nanti yang akan diminta oleh kita. Kalau umpamanya keuangannya saja, otomatis nanti harganya pun menyesuaikan. Yang paling bagus tentunya karena anggotanya banyak di luar kota Cirebon, ya sebaiknya menurut saya ya memang harus sampai Android, seperti halnya di Prambabulan itu sudah Android. Kalau di Cirebon ada dua yang sudah direkomendasi oleh Ekopinda rekanannya, yaitu Kopi Sehati Jakarta melalui anak perusahaannya yang namanya Kuso. Seperti Prambabulan ini menggunakan aplikasi dari Jakarta, dari Kuso. Cuman lumayan data mahal begitu. Karena kendati pun subscribe itu harus bayar dulu sebesar 25 juta gitu. Nah kemudian ya memang modalnya sudah banyak duitnya kalau berapa bulan, gak masalah uang segitu enteng gitu. Tapi ada satu lagi yang bisa subscribe atau bisa kerjasama terkait dengan aplikasi ini, yaitu putra daerah bahkan alumni, itu Pak Ical ini putra daerah alumni dari SMKN ini ya. Beliau adalah direktur PT Jagat Digital bergerak di bidang IT, digitalisasi koperasi. Ya memang programmernya banyak ya, juga alumni dari sini Pak, programmernya banyak dari alumni dari sini begitu. Nah itu tidak ada uang pertama seperti di Jakarta sudah 25 juta, tapi nol, nggak usah bayar begitu. Nah itu kan kelebihannya. Putra daerah alumni dari sekolah sini juga begitu. Nah itu mangga nanti substansinya, kontennya mangga nanti dijelaskan oleh Pak Ica langsung nantinya seperti apa kontennya nanti. Yang jelas nanti berdasarkan request permintaan kita itu berpengaruh kepada sewanya. Umpamanya kalau sampai Android itu 3 juta, mungkin kalau hanya keuangannya saja kita pengen tahu nih di Android kita nih, kendati pun umpamanya ada orang Kuningan alumni di sini, itu langsung dari Kuningan bisa buka langsung di HP. Oh, utang saya kita segini lagi, sebentar lagi lunas, nanti ngajukan lagi, umpamanya kan gitu. Dimanapun pokoknya di luar kota Cirebon kita bisa nanti melihat ya progres dari koperasi yang kita lakukan di sini. Nah itu barangkali keuntungannya saat tadi lebih efektif, lebih efisien, berdaya guna buat kita semuanya selaku anggota yang notabene anggotanya tidak terkumpul dalam suatu daerah, tapi di beberapa daerah. Kemudian ini biasanya terkait dengan masalah anggota, memang ini agak kesulitan. Alangkah baiknya anggota ini juga menyertakan kalau ibu-ibu suaminya ikut jadi anggota begitu. Ya, tinggal diatur aja dalam ada ART-nya, seperti contohnya. KPRI, koperasi pegawai kendalanya biasanya di pengembangan anggota. Contoh Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon, karena KPRI koperasi pegawai itu anggotanya ruang lingkupnya yang dinas yang notabene jumlahnya paling sekitar 30 orang. Kalau begitu tidak akan berkembang ya. Oleh karena itu nanti di ADRT-nya silakan diatur saja Pak, itu umpamanya alumni plus suaminya atau istrinya, itu masih dimungkinkan seperti itu nantinya.
Nah, nanti tinggal dibicarakan pada saat prakoperasi dengan pihak dinas koperasi maupun dengan Dekopinda. Diundang aja dua unsur ini nantinya ke sini. Saya kira itu nanti berkembang Pak, barangkali ada diskusi yang monggo, dan nanti kalau RAT pun Pak Ketua nanti itu diundang dinas koperasi sama Dekopinda diundang, tapi bukan kabupaten kota nanti yang diundang. Kenapa? Karena mereka itu adalah pembina koperasi. Ya, semua program-program dari pemerintah itu melalui dinas koperasi. Sementara Dekopinda itu adalah sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi dari gerakan koperasi. Begitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi, tadi ada undang-undang terkait undang-undang RUU yang sudah masuk prolegnas 2023, undang-undang RUU PSK. Ya, yang intinya bahwa koperasi atau lembaga usaha yang menampung keuangan dari masyarakat itu nanti akan diperiksa diaudit oleh OJK, begitu ya. Jadi saya kira itu saja Pak Ketua. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian hal yang tidak berkenan, dan barangkali nanti ada diskusi di antara kita. Maka insya Allah saya dengan Pak Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon itu Pak Pandi sebetulnya Pak. Saya hanya sekedar wakilnya. Saya tadi ditelepon, seharusnya saya katanya di Bloomberg, tapi kan ditelepon oleh beliau supaya hadir di sini dengan Pak Ical, ya kita hadir ke sini. Dan tentunya bagi para alumni yang khusus di Kabupaten Cirebon, ya mohon doanya buat Pak Pandi, beliau bisa kembali terpilih untuk ketiga kalinya. Mohon dukungannya Pak. Sekarang sudah jadi ketua Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi. Kalau sebelumnya anggota Komisi 1 ya di kelembagaan. Apa prestasinya waktu jadi anggota Komisi 1? Alhamdulillah, dinas koperasi sewilayah 3 Cirebon yang masih eksis karena perjuangan beliau. Alhamdulillah di Kabupaten Cirebon masih eksis Pak, masih ada begitu. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau di Komisi 1 begitu. Saya saksinya karena saya juga mantan kepala dinas koperasi dulunya. Ya, kemudian ya sekarang kita doakan, sekarang sudah duduk di ketua Komisi 2. Selanjutnya terpilih lagi, beliau bukan hanya di situ, tapi meningkat lah, ya meningkat menjadi wakil ketua dewan, jadi mewakili PKB. Bahkan lebih dari itu yang kita doakan supaya jadi ketua dewan. Untuk Pak Pandi saya doakan terus Pak, saya ini sebagai wakil ya terus mudahkan beliau begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Sudah kami catat. Adapun diskusinya mungkin karena kita sudah duhur ya. Selanjutnya saya serahkan kembali karena moderatornya datang, ya kami kembalikan. Kang Mustaqim, monggo. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah antusias dari awal sampai saat ini mengikuti RAT tahun buku 2022. Tadi semuanya sudah setuju semua ya dengan laporan pertanggungjawaban dari ketua. Setuju? Alhamdulillah. Nah, kami persilakan. Barangkali ada tanggapan, ada unek-unek, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para anggota, baik masukan, unek-unek, dan lain sebagainya. Saya persilakan. Ke Naican sepintas mengenai tadi. Baik, mohon maaf ya. Ternyata alhamdulillah ini Kak Isal akan sedikit memberikan, mungkin sedikit juga kalau banyak, sedikit memberikan pengalamannya terkait program digitalisasi.
dari pengoperasian koperasi. Baik, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati Pak Dewan, dan yang saya hormati dari Dikopinda serta rekan-rekan dari Koperasi Serba Usaha Ikatan Alumni STM dan SMK Negeri 1 Cirebon. Saya nggak terduga dan sangat berbahagia sih tuh. Dengarnya udah lama, tapi barusan saya tuh baru nggak kalau ini tuh halaman kampung saya dulunya. Ingat waktu terlambat dukung pos saja, ingat saya tuh. Suruh berdiri satu kaki juga ingat. Ya dulu waktu kalau ngingat tuh masya istimewa nih. Sedikit saya ngasih gambaran. Saya sebenarnya basicnya dari pendidikan, Bu. Karena mungkin kena karma ya, Bu. Dulu bandel sama guru, sekarang saya harus ngajar dulu anak-anak yang bandel, tapi itulah keberkahan saya. Tapi selain itu saya juga bersama dengan alumni juga kita mendirikan suatu perusahaan namanya PT Jagat Digital, Pak. Jagat ini Java Genius All Technology. Kebetulan komisaris utamanya alumni otomotif juga tahun 2000, sekarang beliau di Dirjen Bea Cukai Jakarta. Maka saya juga kalau ngeriung bareng tiap tahun tuh ide beliau, ayo sih gagas punya usaha apa bareng-bareng alumni biar kita ada alasan untuk kumpul tiap tahunnya gitu loh. Nah kebetulan ada wadah ini, so nanti saya sampaikan. Jadi sekilas tentang aplikasi koperasi ini, kebetulan memang core bisnis kita di software development. Sebenarnya saya juga kenal dengan Mang Ude ya. Mang Ude itu Kaprok RPL di sini ya Pak. Saya sering komunikasi. Sebenarnya sih saya juga ngomong ke Pak Haji, kalau aplikasi koperasi SMK negeri itu ada jurusannya gitu loh. Tinggal anak-anak suruh create aja udah selesai sebenarnya. Tapi kalau aplikasi yang saya buat ini sudah jadi, tinggal digunakan. Cuma yang paling utama kita membuat aplikasi itu by request, Bu. Kalau ibarat baju itu bukan yang SLM, bukan, tapi diukur tiap detailnya. Kenapa? Karena tiap koperasi itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang punya aturan pinjaman itu tidak boleh melebihi simpanan, ada lagi koperasi kalau bukan 4 orang yang pro nggak bisa di-sharekan, ada. Gitu loh, pokoknya dengan beragam request lah. Mungkin itu yang membedakan aplikasi yang saya rancang dengan yang lainnya. Saya punya sedikit pengalaman menghadapi klien. Itu ada salah satu koperasi, mungkin sadarnya agak terlambat ketika sudah kehilangan 3,22 M. Kenapa? Karena sistemnya manual, jadi nggak terkontrol tuh. Ditanya ada nggak kasih, ada. Masih berapa banyak? Masih banyak Pak. Tapi ketika diaudit dari eksternal baru ketahuan bahwa ada dana yang nggak jelas keluar itu 3,2 M. Sadarnya baru mumpung belum terjadi gitu loh. Mumpung belum terjadi karena bagaimanapun di koperasi kan keterbukaan. Dengan adanya transformasi digital ini, semua anggota tahu saya itu sebenarnya punya tabungan berapa, kurang berapa gitu loh. Kalau selama ini mau jabri gak enak dan ngerepotin kan, tapi kalau dengan adanya aplikasi tinggal klik masukin nomornya, ketahuan semua saya terlambat berapa lama, tunggakannya berapa lama. Terpenting tadi, walaupun kita di luar kota, jarak yang jauh, gak ada alasan lagi. Tinggal klik pakai virtual account, masuk tuh angsurannya, masuk tuh iuran pokok dan iuran wajibnya. Itu salah satu fungsi dan kegunaan dengan adanya aplikasi. Tapi yang terpenting adalah di aplikasi itu auditnya bisa terbuka. Siapa yang macet, mohon maaf misalkan, aduh ini track recordnya kurang bagus nih, secara otomatis muncul tuh stabilo namanya. Jadi pengurus itu kalau ingin memberi atau tidaknya tuh nggak usah nanya-nanya lagi, dengan track record juga sudah kelihatan. Kalau bahasa kitanya BI checking ala koperasi lah gitu. Jadi gambarannya itu salah satu sedikit manfaat dengan adanya transformasi digital di bidang perkoperasian.
Mungkin itu aja, nanti detail dan lanjutnya bisa diskus dengan saya. Saya juga sekali lagi terima kasih sudah diterima dengan sangat luar biasa ya. Saya seolah-olah kembali ke 23 yang tahun yang lalu kalau saya di sini itu benar. Istimewa. Itu aja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.